Nah, di sini Allah menyatakan yaqulu ta'ala muhinan amral hayatid dunya wa muhakkirun laha. Allah berfirman sambil muhinan, merendahkan amral hayatid dunya terhadap urusan kehidupan dunia, wa muhkiron dan menghinakan lahu terhadap kehidupan dunia. Allah menyatakan di sini i'lamu, ketahui oleh kalian semua, hanya saja pakai an-nama itu ya tidak ada pilihan lain kecuali hanya itu gitu. Hanya saja kehidupan dunia itu laibun, itu hanya permainan saja. Walahun dan lahun, ya sama lah, permainan juga. Wazinatun dan perhiasan, watafakhurun dan saling berbangga-bangga, saling bersombong-sombong bainakum di antara kalian, watakasurun dan juga saling berbanyak-banyak fil amwali dalam urusan harta benda wal auladi dan anak-anak. Ini persis saya kira apa yang Allah sampaikan itu 14 abad yang lalu, tidak ada perubahan, begini saja kehidupan manusia dari zaman dahulu sampai sekarang, bahwa senang manusia itu mengumpul-ngumpulkan harta, at-takasur. Ya, seperti disebutkan dalam surat Al-Hakum. Al-Hakum takasur kan. Al-Hakum telah melalaikan terhadap kalian semua. Apa? At-takasuru berbanyak-banyakan. Hatta zurutumul maqabir. Baru berhenti kalau kita sudah masuk ke liang kubur. Gitu. Kan begitu. Manusia itu selama hayat di kandung badan senang terhadap harta, senang mengumpulkan harta, dimanapun dan siapapun. Tidak ada yang tidak suka, termasuk orang-orang yang tidak punya juga ya mereka hidup mencari harta benda tersebut. Apalagi yang sudah kaya raya juga begitu, ingin terus mengumpulkan dan tidak pernah puas. Maka jadinya seperti itu. Itu memang perilaku manusia seperti itu. Karena apa? Memang sudah di kata Allah dalam surat Ali Imran, zuyyina linnasi hubus syahwat minan nisa. Telah dihiaskan terhadap manusia itu cinta terhadap persoalan-persoalan syahwat. Minan nisa ini dari kaum perempuan. Kita mesti senang kepada kaum perempuan. Menyukai, ya. Itu yang normal. Yang tidak normal cintanya kepada entong mungkin ya. Yang lain-lain. Tapi yang normal itu mesti kepada lawan jenis. Itu sudah dinyatakan oleh Allah. Zayyina, sudah dihiaskan untuk manusia itu menyukai syahwat dari kaum perempuan wal banin dan punya anak-anak. Di mana-mana kita suka kalau berumah tangga itu menginginkan anak. Dan orang yang tidak punya anak berusaha ke sana kemari mencari sebab supaya bisa beranak. Kita suka. Memang itu fitrah atau kejadian manusia itu memang seperti itu. Sudah dinyatakan oleh Allah. Wal konatirun kontroti dan demikian juga harta-harta benda senang kita. Tidak ada yang tidak suka terhadap harta benda. Minad dahabi wal fiddati. Apakah itu terbuat dari emas ataupun perak. Senang kita. Wal khairil musawwamati. Dan juga kuda-kuda yang ditandai. Kalau zaman dahulu kuda-kuda sebagai kendaraan. Kalau sekarang kita senang Toyota, Honda, Mazda, gitu kan? Dan masih banyak yang lain-lainnya. Senang terhadap motor, itu tanda kita. Wal an'ami dan juga binatang ternak. Kita pun senang beternak sapi dan sebagainya. Wal hars dan tanam-tanaman. Kita juga suka kalau punya sawah dan sebagainya. Itu adalah memang begitu cetakan manusia. Tapi Allah menyatakan di sini, dari kemata Allah hayati dunia. Itu semua adalah hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Ingat, jangan terlalaikan maksudnya. Dengan mengurus semuanya itu. Nah itu yang jadi masalah itu sebetulnya kalau cinta kehidupan dunia boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai tenggelam hanya ngurusi persoalan itu. Mengapa tidak sholat berjamaah? Sibuk ngurusi warung. Mengapa tidak ikut berpuasa? Alasannya begitu dan sebagainya. Padahal seharusnya justru itu ditinggalkan semua demi berjamaah, demi sholat berjamaah. Kita masih suka disibukkan dengan pekerjaan. Mengapa jarang-jarang berkunjung kepada orang tua, sibuk bekerja? Oh, harusnya bekerja itu hanya salah satu kegiatan dan yang harus disibukkan itu adalah berkunjung kepada orang tua.
Coba kita waktu sedang aktif bekerja kan gitu, alasannya sibuk, itu sampai tidak pernah berkunjung ke orang tua, tidak pernah ngontak orang tua. Itu dalam rangka mengumpulkan harta benda. Tetapi sekali lagi, walaupun sibuk, boleh itu adalah sesuatu yang alami dan kehidupan dunia itu begitu. Jangan lupa, jangan ditenggelamkan di dalam kesibukan itu. Apa sebab? Karena Allah menyatakan itu hanyalah perhiasan dunia. Dari kemata Allah hayati dunia itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia yang kalau kita tenggelam bisa celaka sendiri. Saya kira banyak ceritanya itu kan. Wallahu indah husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang jauh lebih baik. Itu semua tidak berlangsung lama. Sampai-sampai ada juga orang saking ingin kayaknya melakukan pesugihan. Banyak dukun tuh. Bisa didatangi itu dukun pesugihan, ngepet dan macam-macam itu. Saking ingin kayaknya dengan beragam cara apa mah memelihara tuyul, tuyul itu yang nyuri-nyuri uang kepada uang tetangga dan sebagainya atau jadi babi ngepet atau macam apapun. Nah, kalau sudah begitu, sudah menyekutukan Allah karena yang namanya pesugihan itu mesti kerjasama dengan jin. Dalam hal ini tentu jinnya jin kafir. Dalam hal ini kita harus menghamba kepada jin. Kita harus memberikan tumbal. Tumbalnya itu bisa anak sendiri, bisa istri suami, bisa juga tetangga dan sebagainya. Itu yang bisa jadi korban sehingga memang kita memperoleh kekayaan, tetapi kekayaannya yang sangat semu. Dan pada saat yang bersamaan kita menjual akidah kita. Pasti orang yang seperti itu tidak akan suka ke masjid. Mesti dia itu nyembahnya nyembah setan. Itu kan sangat sangat mengkhawatirkan, sangat membahayakan. Silahkan di dunia banyak itu banyak ini, tetapi di akhirat atau masuk ke alam kubur saja sudah kena siksaan Allah. Di sini disebutkan masalah hayati dunia fi anha zahratun paniyatun. Perumpamaan kehidupan dunia itu adalah zahro. Zahro itu bunga-bunga hidup. Paniyatun tetapi yang panah, yang gampang rusak, tidak lama. Wa nikmatun zailatun dan juga nikmat yang tidak akan terus-terusan. Ya saya kira kehidupan manusia sudah memperlihatkan kepada kita tidak ada yang abadi semuanya. Kita waktu zaman Pak Harto kan melihat, wah Pak Harto itu penguasa yang tidak, waktu saya baru ingat Pak Harto itu sudah jadi presiden. Setelah selesai kuliah sampai bekerja masih juga presiden hebat terus itu kan. Ternyata akhirnya berhenti juga gitu. Ujung-ujungnya berhenti juga. Jadi ternyata kehidupan itu begitu gitu kan. Memang seperti kita juga kita mengalami masa-masa jaya waktu masih muda. Perawakan kita juga masih kencang-kencang, masih seger-seger. Jarang-jarang sakit-sakitan. Tapi menginjak usia 50 mulai badan ini lain gitu kan. Tidak kuat. Setelah duduk begini mau berdiri juga kan, waduh harus pakai bantuan tangan. Yang tadinya tanpa tangan juga bisa langsung berdiri. Yang masih usia 30-an, yang masih 20-an itu seger-seger. Tapi mulai usia menjelang 50, apalagi sudah 60, 70 itu makin banyak keluhan. Itu menandakan tidak ada yang abadi. Semuanya fana di sini. Faniatun wanimatun zailiyatun. Semuanya adalah sementara begitu. Kamasali goisin, ya perumpamaannya seperti hujan. Hujan itu kalau datang dari pada musim kemarau, kemudian hujan, maka tumbuh-tumbuhan itu subur. Dan biasanya tumbuh-tumbuhan itu suburnya itu beda dengan kalau kita siram air kan. Karena mungkin air hujan itu lebih kaya itu mineral-mineralnya dibanding dengan air yang kita siramkan sehari-hari. Lebih bagus tuh tumbuh-tumbuhan itu. Tetapi itu pun tidak lama gitu. Di sini diumpamakan begitu. Kamathali goisin, seumpama hujan, dia itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan menjadi hijau, tetapi tumbuh-tumbuhan itu tidak terus-terusan hijau, tidak membuat enak mata melihat, ujung-ujungnya menguning juga, menua, gitu kan. Lama-lama hancur juga.
kita bisa lihat sawah, bisa juga lihat palawija dan sebagainya. Itu ada masa-masa subur, tetapi ada juga masa-masa hancur. Itulah kehidupan dunia. Fataroh musparron sumayakun hutoma. Engkau lihat itu tumbuh-tumbuhan itu menguning, kemudian jadi hancur. Dan wafil akhirati adabun syadiru wa mabirutu minallahi waridwan. Nanti di kehidupan akhirat itu ada siksa Allah yang sangat pedih, yang sangat berat, dan juga ada ampunan dan keriduan Allah. Jadi kalau di masuk akhirat atau jangan akhirat masuk alam kubur saja sudah dipisah. Kalau di dunia ini kan campur kita itu. Ada orang beriman dan orang kafir, silahkan bercampur, silahkan berinteraksi. Dan kita tidak tahu apakah orang beriman itu dan orang kafir itu bagaimana perasaannya itu masing-masing saja tidak mengerti karena hidup di satu alam di dunia ini. Tetapi nanti masuk ke alam kubur dipisah. Apalagi di akhirat ada surga ada neraka. Nah, yang disebutkan di sini nanti ada siksaan Allah dan juga ada ampunan dan maghfirah. Jadi tidak ada campuran lagi. Itu kalau orang-orang kafir, udah kelompok orang kafir nanti masuk ke neraka. Kalau orang-orang baik nanti masuk surga semuanya. Di dalamnya memperoleh keridhaan Allah. Yang salah satunya itu disebutkan wujuhu yauma nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu puncak nikmat. Di surga itu penduduk surga bisa melihat Allah. Dan itu disebutkan di dalam surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Wajah-wajah saat itu melihat kepada data ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka, mereka melihat. Itu Al-Quran menyatakan begitu. Kapan bisa melihat? Tentu hanya di surga. Karena kalau di dunia ini tidak mungkin kita. Jangankan kita, Nabi Musa saja tidak bisa. Nah, kemudian disebutkan di sini diumpamakan seperti tumbuh-tumbuhan tadi. Begitulah kehidupan dunia, tidak ada yang abadi, semuanya berakhir. Maka karena itu ada pelajaran sejarah. Kita mengenal sejarah Fir'aun seperti apa, sejarah Dzulqarnain seperti apa, dan sejarah orang-orang itu ada ceritanya masa lalu. Sekarang ini sudah tiada kan? Namanya sejarah itu cerita masa lalu. Sekarang sudah tidak ada dan kita tidak mengenalnya lagi. Kemudian di sini disebutkan kadzalika yakunu fi awali umrihi wa unfunun syabihi. Oh iya, masih menyatakan seperti tadi. Perubahan-perubahan yang Allah berikan. Nanti bayasiru syaikon kabiron. Kita akan lama-lama menjadi syaikon kabiron. Orang tua yang sangat renta. Dhaiful quwa. Lemah kekuatan kita. Qalil harokah. Pergerakan kita juga jadi terbatas. Tidak sekencang waktu usia 30-an, 20-an. Kalau sudah masuk usia 50, apalagi 60, apalagi 70. Jalan kita juga jadi lemah, jadi tidak sekencang waktu masih buta tulang, buta daging gitu kan. Allahulladzi khalaqakum min dhafin. Nah, di dalam surat Ar-Rum disebutkan Allah yang telah menjadikan kalian min dhafin dari lemah sumajala min ba'di dhafin quwwatan. Kemudian setelah lemah menjadi kuat, sumajala min ba'di quwwatan dhafan. Kemudian Allah menguatkan. Artinya dijadikan dalam keadaan lemah itu waktu masih ovum, waktu masih sperma kan dia tidak bisa apa-apa. Air hina saja. Kemudian kita menjadi bayi dalam keadaan lemah juga. Nanti setelah lahir, jadi anak-anak bisa lari, kemudian remaja, dewasa, dan seterusnya menjadi kuat. Tetapi kemudian berakhir juga menjadi tua renta. Kalau umur kita panjang. Kalau umur tidak panjang ya habis juga. Kan? Walamma kana al-masalu dalan ala zawali dunya wan qidaiha wa firaghiha la mahalata. Itu menyatakan begitulah namanya kehidupan dunia itu. Dunia itu sendiri diambil dari kata dana. Dana itu artinya dekat. Jadi dunia itu ada alam dekat saja. Maka umur umat Nabi Muhammad itu disebutkan oleh beliau antara 60 sampai 70 rata-rata. Kalaupun ada yang usianya bayi meninggal, yaitu namanya rata-rata kan. Ada yang 100 juga,
namanya di rata-rata hampir seluruh penduduk bumi itu rata-rata antara 60 dan 70. Nah, seperti misalnya gini, sungai rata-ratanya kedalamannya 10 cm. Apakah kita sembarangan masuk ke satu sungai yang kelihatannya dalam lebih dari 1 meter, bahkan 2 meter? Jangan dicoba-coba. Namanya juga rata-rata. Rata-rata itu dihitung keseluruhan. Ada yang 2 meter, ada yang 1 senti saja, ada yang 10 senti. Keseluruhan dihitung, dirata-ratakan 10 senti. Tapi jangan coba-coba, bisa juga masuk ke sungai yang dalamnya 2 meter. Nah, begitu juga dalam kehidupan dunia itu, kita rata-rata 60 sampai 70. Itu rata-rata keseluruhan. Tetapi ada juga yang umurnya umur masih bayi, ada anak-anak, ada remaja, bahkan ada yang 80, 70 sampai 100 tahun lebih gitu. Bisa saja, boleh-boleh saja. Tetapi secara menyeluruh antara 60 dan 70 gitu. Nabi SAW memberikan patokan atau berita kepada kita. Beda dengan umat sebelumnya yang usianya rata-rata lebih lebih lama lagi. Mungkin dikaitkan dengan jumlah manusia zaman dahulu dan sekarang itu berbeda kan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia itu adalah hanya perhiasan yang eh, menipu. Sering kita tertipu di sini. Terjadi pertengkaran dan sebagainya. Persoalan batas rumah saja kadang-kadang jadi pertengkaran antara satu satu kita dengan tetangga. Gara-gara perbatasan pagar itu dia bisa jadi pertengkaran. Nah, itu maka dunia dikatakan al mataul gurur. Kadang-kadang sering bertengkar gitu kita tidak sadar bahwa itu ya sengaja memang permainan kehidupan. Tapi setelah sadar ya sudah, kita mengakui kesalahan kalau memang kita salah. Tapi kalau tidak ya silakan diperjuangkan. Karena di satu sisi kehidupan dunia ini adalah mataul gurur, tetapi kita mempertahankan hak kita itu juga adalah perjuangan yang bagus juga dianjurkan oleh Nabi. Seperti misalnya begini, kita sedang membawa motor, kemudian motor itu mau dibegal. Kita pertahankan, bahkan sampai kita melayang, sampai mati misalnya. Nah, kematian kita itu insya Allah syahid. Apa sebab mempertahankan harta yang kita miliki? Apa sebab harta itu titipan dari Allah dan kita pertahankan supaya perpindahan haknya itu harus dengan benar. Kalau dicuri kan tidak benar. Kecuali kalau kita jual dan sebagainya itu silahkan. Tapi kalau ada yang nyuri kita pertahankan sampai kita meninggal, insya Allah matinya mati syahid mempertahankan harta. Tapi di sisi lain saat kita harus mengeluarkan zakat jangan dikoretkan, silahkan keluarkan. Itulah aturan kehidupan dari Allah. Kadang-kadang kita tidak menyadari semuanya. Kemudian dalam sebuah hadis sebutkan begini. Lil jannati, kata Nabi, lil jannati akrobu ila ahadikum min syirokini alihi. Lal jannatu maksudnya. Lal jannah, sungguh surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada sandal, teman sandalnya, pasangan sandalnya. Wanaru misudari. Demikian juga neraka itu lebih dekat. Nah, ini tentu bahasa sulit dipahami secara langsung. Ini bahasa kinayah, ungkapan. Jadi kita semua ini memang sudah pernah disebutkan tempat kita di surga ada, di neraka pun ada. Tinggal nanti cenderungnya mau kemana. Kita akan menempati tempat di surga atau neraka, tentu adalah bergantung selama di dunia ini. Jadi dunia ini sesuatu yang sebentar, tetapi menentukan masa depan, menentukan kehidupan akhirat. Nah, kemudian disebutkan wafi hadal hadis dalun ala iqtirabil khair wasyarr. Artinya hadis disebut di atas itu juga menyebutkan betapa dekatnya jarak kebaikan dan keburukan minal insani dari manusia. Kita juga soal kebaikan dan keburukan kan gampang-gampang saja. Kalau kita mau berbuat buruk saat ini juga bisa kan. Kalau kita mau buat baik juga bisa dilakukan saat ini. Artinya demikian dekat kita terhadap surga dan neraka. Tergantung kita mau kemana arahnya. Nah, tentu di sini manusia sudah diberikan akal, bisa memilih dan memilah. Maka manusia itu dua tempat nanti di akhirat.
Beda dengan binatang yang tidak ada pilihan, ya sudah, itu tidak ada urusan di akhirat nanti kan. Kecuali kalau binatang itu berurusan dengan manusia, nanti dihidupkan lagi itu binatang. Kemudian walihada hasahullah ala mubadarah ila khair. Maka karena itu Allah itu di satu sisi memberitahukan kebaikan-kebaikan dan keburukan. Tapi di sisi lain Allah juga hasahu, artinya mendorong, sangat mendorong kepada kita untuk melakukan percepatan melakukan kebaikan-kebaikan dan melakukan ketaatan kepada Allah dan juga meninggalkan keharaman-keharaman. Nah, di sini sekali lagi manusia itu punya kemampuan memilih dan memilah. Itu yang membedakan. Di satu sisi Allah juga memberitahukan melalui Al-Quran, melalui Nabi dan sebagainya kebaikan dan yang harus dilakukan. Tapi di sisi lain manusia bisa berpikir, silahkan. Sehingga tidak semua manusia taat kepada Allah dan tidak semua manusia juga maksiat kepada Allah. Itulah bedanya manusia dengan makhluk lain. Kemudian ayat tadi mengatakan sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Bersegeralah, race gitu kalau bahasa Inggris itu racing. Bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah dari Tuhan kalian dan juga surga yang luas, surga itu seumpama luas langit dan bumi. Jadi di surga itu jauh lebih luas. Di sini digambarkan ke ardis sama'i wal ard. Kalau di surat Ali Imran disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Luas surga itu seumpama luas langit-langit dan bumi. Jadi di dunia ini aja kita sudah merasa luas kan, nanti surga lebih luas lagi. Sebagai mana luasnya itu disebutkan sebagaimana luasnya langit dan bumi. Langit kita belum pernah naik ke angkasa. Angkasa jauh lebih luas lagi dibanding dengan bumi. Nah, di sini surga digambarkan seperti itu. Muiddatil ladzina amanu yang dijanjikan itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah. Dzalik fadlullah yu'tihi. Itulah karunia yang Allah berikan kepada mayyasha. Allah berikan karunia hidayah itu tidak pandang bulu. Apakah semua keturunan kiai pasti mendapat hidayah? Belum tentu. Kita tahu juga kan Buya Hamka, tahu kan ulama besar itu. Tetapi adiknya misionaris. Jadi pendeta gitu. William namanya itu. Ada orang Padang gitu. Setelah pindah ke Amerika, dia nikah dengan orang Amerika, pindah keyakinan tadinya Muslim juga, malah jadi Kristen, kemudian setelah ke Padang jadi misionaris. Gitu. Itu adik Buya Hamka. Itu dalam ada sejarahnya, silakan bisa dibaca. Artinya tidak ada jaminan bahwa seorang kiai anak keturunannya pasti menjadi orang-orang dapat tidak, belum tentu. Tetapi sebaliknya, seperti ada pemberitaan tuh, keponakannya Tony Blair, tahu deh, Tony Blair itu PM Inggris, Perdana Menteri Inggris, itu masuk Islam gitu kan. Padahal kan ya orang-orang barat seperti itu kelihatannya jauh dari mengenal hidayah. Tapi pada saat Allah menghendaki bisa juga itu. Bahkan ada petinggi dari Uni Soviet juga dahulu itu masuk Islam tiba-tiba kemudian mati gitu kan. Nah, padahal kita tahu Uni Soviet itu negara ateis waktu itu ya, waktu musim PKI gitu kan. Komunis, negara komunis. Tapi ada saja satu dua. Nah, artinya di sini soal hidayah itu memang suka-suka Allah. Termasuk keturunan kita, apakah semuanya akan jadi muslim? Belum tentu juga. Walaupun sekarang kita usahakan, kalau kita tetap harus berusaha mengislamkan anak-anak kita. Tetapi apakah mereka semua terus akan muslim? Belum tentu. Nanti bisa saja pindah agama, gitu kan? Bisa saja murtad, bisa terjadi. Tetapi kita memohon kepada Allah, tetapkanlah hidayah ini sampai terbawa mati. Jangan sampai pernah berpindah dari kita. Nah, artinya di sini Allah menyatakan mayyasha'u kepada siapapun yang Allah kehendaki. Belum tentu seorang penjahat anaknya jadi penjahat, belum tentu. Walaupun ayat istilah bahasa Sunda tank tank manuk tank anak merak kunjungan gitu kan pasti nurun gitu.
Kalau orang tuanya brengsek, anaknya brengsek, belum tentu menurut hidayah Allah. Bisa saja itu menjadi orang yang baik. Kita tahu cerita tentang para wali kan, Sunan Gunung Jati misalnya, gimana cerita awalnya? Dia juga tadinya sebagai perampok dan sebagainya itu, begal mungkin, tapi malah jadi wali kan, menjadi orang yang sangat baik. Itulah kekuasaan Allah mengubah-ubah manusia sangat gampang. Kita juga harus memelihara supaya hidayah itu jangan sampai lepas dari tangan kita. Dari kebadullah yu'ti, itulah karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah itu adalah yang pemegang karunia yang sangat agung. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan begini, Anna fuqara al muhajirin. Sungguhnya orang-orang fakir dari kaum muhajirin qalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bidarajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasul, orang-orang yang berada itu mereka itu sudah memiliki derajat yang sangat tinggi dan nikmat yang terus menetap di mereka. Olah kemudian berkata Rasulullah, wa madzaka? Apa yang kalian maksud? Qalu berkata itu orang-orang muhajirin, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami juga bisa sholat. Orang-orang kaya itu bisa sholat sama seperti kami bisa sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka bisa puasa sebagaimana kami juga bisa puasa. Wa yatasaddaquna wala natasaddaqu. Mereka bisa bersodak. Oh, tapi kami tidak bisa. Nah, dalam ini beda. Kami itu hanya menerima, tapi tidak bisa memberi. Wayu'tiku tiku. Mereka bisa memerdekakan hamba saya, tapi kami tidak bisa. Kami tidak punya harta benda. Kan? Ola kemudian menjawab Rasulullah, apalah adulukum ala syai'in, inginkah aku tunjukkan kepada kalian terhadap satu perkara, idza fa'altumuhu, apabila kalian mengerjakannya, sabaktum, maka kalian juga bisa berlomba, kan? Dengan orang-orang kaya tadi, mimbadikum setelah kalian, walayakunu dan tidak ada ahadun seseorang abdul lebih utama minkum di antara kalian illa man sona mislama sonatum, kecuali apa yang telah kalian kerjakan, mengerjakan seperti yang telah kalian kerjakan. Apa yang harus kalian itu tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salasina. Kalian membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid setelah sholat 33 kali. Itu zikir wirid. Jadi bagi kita yang tidak punya apa-apa untuk bersodakoh, kita tidak punya harta benda untuk membebaskan perbudakan, artinya membebaskan kemiskinan dan sebagainya kalau zaman sekarang, maka tidak apa-apa. Biarkan saja orang-orang kaya yang bersodakoh dan membebaskan kemiskinan, kita tetap bisa memperoleh pahala yang baik sebagaimana pahala orang-orang kaya itu dengan cara enteng saja, membaca tasbih, membaca hamdalah, membaca takbir 33 kali setiap selesai sholat. Ini sudah miskin, tidak pernah mau wiridan lagi kan. Mungkin susah dapat memperoleh kekayaan itu. Jadi maksudnya untuk mengimbangi ke kedermawanan orang-orang dermawan itu bisa saja oleh kita yang kekurangan itu dengan cara hal yang tadi sederhana, dengan wirid. Jadi jangan dianggap penteng wirid itu Pak. Kadang kita tidak pada suka wirid kan ya. Minimal itu baca subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar 33 kali minimal itu saja. Kalau ingin lebih panjang boleh juga silahkan. Karena banyak di hadis-hadis lain yang menyatakan wiridan itu bukan sekedar subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi membaca ayat kursi, membaca akhir surat Al-Baqarah, seperti yang biasa kita lakukan ba'da subuh itu ada dasarnya, ada hadis-hadisnya. Walaupun selama kita ngaji di sini kan pernah membuka hadis-hadis itu, ada itu loh. Bukan tanpa dasar. Kemudian dikompilasi oleh para ulama menjadi paket-paket wiridan. Silahkan ikuti. Kelihatannya tidak begitu menggaung di masjid kita itu. Kalau subuh kan hanya satu dua orang saja yang ikut. Yang lainnya diem aja gitu. Nggak tahu mungkin ikut juga kelihatannya. Nah, sebaiknya silahkan baca wiridan. Karena ternyata kata Nabi ini.
Ini hadis sahih ini Pak ya. Wiridan itu ini juga mengapa kita keraskan wiridan karena ada hadis di Bukhari dahulu kan tahun 2022 pernah kita kaji di hadis Bukhari juga bahwa para sahabat membacanya ribut. Arti ribut itu bergemuruh, artinya dikeraskan, boleh saja. Walaupun ada yang memahami tidak perlu ribut, silahkan juga. Ya. Itu pemahaman saja di antara kita. Tapi kalau kita mau membaca wiridan dengan dikeraskan juga, ada contohnya dari para sahabat juga begitu. Dan itu hadis Bukhari yang menyatakan itu. Jadi bukan tanpa tanpa dalil, semuanya pakai dalil kita ini, Pak. Dari kepadullah yu'ti mayyasha itulah yang merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun orang yang Allah kehendaki. Kemudian di rangkaian ayat berikutnya, ma'asoba min musibatin fit adi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabruha. Jadi apapun yang menimpa musibah di muka bumi ini dan tidak ada juga yang menimpa pada diri kalian itu kecuali semuanya sudah tercatat di kitab sebelum kejadiannya. Jadi semua ya kegiatan pengajian ini juga pasti sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Jadi apapun setiap yang kita kerjakan itu bukan tanpa catatan. Ada mungkin dalam bahasa komputer itu disebut skrip gitu. Semuanya ada skripnya, semua ada tulisannya. Setiap apapun yang akan kita lakukan setelah pengajian ini mau apa, itu semuanya sudah ada rencananya. Tinggal sekarang kalau manusia itu kita seolah-olah punya kebebasan untuk melakukan pekerjaan itu memang juga diberikan kepada manusia. Tapi semuanya itu kebebasan yang kita lakukan itu sudah tercatat di hadapan Allah. Dan Allah yang menentukan semuanya. Memang agak sulit memahami ini. Jadi perdebatan panjang nanti. Makanya ada aliran Qadariyah, ada Jabariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kesulitan memahami konsep ini. Konsep masalah takdir. Tapi yang penting di sini seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi, semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang tidak pernah tercatat. Gerak langkah kita, mungkin napas-napas kita juga ada catatannya. Dan itu bukan hanya sekelompok orang, seluruh makhluk Allah. Mengapa ya? Karena Allah ini yang menyatakan seperti ini. Tidak ada kesulitan bagi Allah. Sekarang juga tidak ada kesulitan bagi kita untuk membuat skrip-skrip itu komputer sudah membuat skripnya. Kemudian ada audit trail kalau kita melihat satu aplikasi di komputer apa yang dikerjakannya itu ada catatannya itu. Itu yang disebut dengan audit trail. Sehingga kalau kita mau mengaudit itu sudah ada langkah-langkah proses yang bisa diikuti itu benar atau tidak bisa dilihat dari audit trail. Setiap aplikasi begitu. Apakah itu di print atau tidak itu tergantung kepada si operasional komputernya mau diapakan. Nah, artinya kegiatan manusia juga mengikuti proses penciptaan. Begitulah yang Allah sebutkan. Kita juga punya audit trailnya, punya script kita. Hanya kita tidak tahu kan. Tahunya itu nanti barangkali kalau sudah diberitahukan oleh Allah baru tahu bahwa akhir kehidupan kita akan bagaimana itu sudah ada, hanya tidak diberitahukan kepada kita saat ini. Illa fi kitabim min qabli an nabruha, sebelum kami menciptakan itu makhluk sudah disebutkan. Apa yang terjadi di muka bumi dan pada diri kalian, jadi semuanya sudah tercatat. Inna dzalika Allah yasir. Semuanya itu adalah enteng saja. Pak Yasir itu ya. Bapak enteng Bapak itu. Itu Yasir mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit. Yasir, Yasir itu menyatakan betapa tidak ada kesulitan bagi Allah. Kalau kita barangkali macam-macam ya, tergantung kemampuan kita. Ada yang sulit, ada yang tidak. Coba kita disuruh membuat tulisan. Saya yakin tidak semuanya bisa. Jangan panjang-panjang, satu halaman saja nulis misalnya. Di sini ada yang kesulitan membuat tulisan itu. Oh, gimana cara? Nah, itu karena tidak biasa. Kalau yang sudah biasa, biasa saja nulis kan, ada hasilnya dan terstruktur gitu, tidak hanya asal nulis. Nah, tetapi bagi Allah gampang-gampang saja semua. Coba seluruh makhluk ini berapa jumlahnya,
dan bukan sekedar manusia, ada makhluk yang lain, semuanya sudah tercatat di hadapan Allah, di Lauhil Mahfuz. Allah menyatakan enteng saja itu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Gampang saja bagi Allah. Toh kehidupan manusia juga menggunakan artificial intelligence saat ini kan sudah hebat tuh. Robot-robot seperti di Cina itu, robot itu bisa macul juga Pak. Bisa merapihkan halaman, artinya bisa nyabit gitu kan. Itu sudah bisa. Apalagi kalau di pabrik-pabrik mobil bisa membuat mobil itu manusia saja bisa menciptakan begitu. Robot-robot menggunakan artificial intelligence. Apalagi Allah lebih dari kemampuan manusia orang-orang Cina itu. Mungkin di kita belum ada ya, tapi negeri orang di Cina itu sudah demikian bagus. Kemudian di sini sebutkan qadarallahu maqadira qabla ayyahluqas samawati wal arda bi khamsi alfi sanatin. Allah telah menakdirkan ketentuan-ketentuan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi kurang lebih 50.000 tahun sebelum. Di penuh perencanaan. Maka itulah salah satu perbuatan Allah itu selalu pakai perencanaan. Maka sebaiknya kita juga kalau mau melakukan sesuatu pakai perencanaan. Karena Allah seperti ini, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ditentukan takdir-takdirnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Bahkan arsyu alal ma, demikian juga arash Allah itu ada di atas air. Ini persoalan gaib. Wallahu alam, kita tidak mengerti ini. Nah, kemudian a'lamnakum bitaqaddumi almina wa sabawa kitabuna lil asya. Kami semua mengajari kepada kalian semua bahwa telah terdahulu pengetahuan kami dan telah mendahului catatan kami terhadap segala sesuatu sebelum itu terjadi. Artinya semuanya sudah ada catatannya di hadapan Allah. Hanya sekali lagi pelajaran bagi kita bahwa kita itu sebaiknya mengikuti proses, mengikuti sebab akibat karena Allah juga memberikan memberitahukan kepada kita perbuatan Allah juga mengikuti sebab dan akibat. Walaupun tidak perlu ada sebab dan akibat bagi Allah, hanya kita manusia ikutilah hukum sebab akibat untuk melakukan sesuatu. Harus ada perencanaan kan. Harus ada pembuatan rencana-rencana sehingga dikenal ada istilah business plan dan sebagainya. Memang itu adalah kita mencontoh kepada apa yang telah Allah perbuat. Kalau kita ada rencana jangka panjang, long term planning, gitu kan? Udah ada rencana pertengahan, mid term planning, perencanaan 5 tahunan, master plan biasanya. Kemudian ada perencanaan jangka pendek, long term planning itu biasa dalam ilmu manajemen itu bisa dilakukan dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Hanya suka ada tambahan di kita ada jangka imah planning juga gitu, rencana ke rumah korupsi itu. Jadi kita makin marak korupsi itu. Itu perencanaan untuk ke rumah. Jadi ada 3 perencanaan di kita. Kemudian Nabi Musa berkata begini dalam Al-Quran. Intak puru antum waman fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyun hamid. Kalaulah kalian semua kufur, kalian semua dan seluruh manusia di muka bumi, maka sungguhnya Allah itu laghaniyun. Allah itu maha kaya. Tidak butuh kepada makhluk maksud goni. Al-Goni itu adalah Asmaul Husna. Jadi kalau kita memberikan nama kepada orang, ujang Goni, jangan dipanggil Goni atau Gani. Tapi harus Abdul Goni. Artinya hamba Allah yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluk. Ruslan Abdul Ghani, harusnya begitu kan. Abdul Hamid dan sebagainya. Itu nama-nama Asmaul Husna. Harus pakai Abdul kalau memberikan nama. Artinya Allah tidak butuh kepada alam. Jadi seluruh alam tidak menyembah Allah, tidak berkurang kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Demikian juga seluruh alam menyembah Allah tidak bertambah kemahakuasaan Allah. Tetap saja Allah maha kuasa. Dan ayat terakhir, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Sungguh kami telah menurunkan atau telah mengutus para utusan bil bayyinati dengan membawa penjelasan-penjelasan. Jadi para utusan itu apakah membawa kitab atau membawa mukjizat, semuanya pasti.
membawa bukti kerasulan, bukti kenabian. Wa anjana mahumul kitab, dan kami juga menurunkan dengan para utusan itu Alkitab. Tapi tidak semuanya para utusan diberi kitab, yang diberi hanya beberapa saja. Wal mizana yakumun nasu bil dan timbangan supaya mendirikan keadilan di antara manusia. Itu mungkin dalam bahasa kita itu etikanya. Etikanya begitu. Para utusan itu pasti yang mereka perjuangkan itu adalah keadilan. Kemudian dari asas keadilan itu nanti ditumbuhkan menjadi sejumlah norma-norma. Norma itulah yang kita kenal dengan undang-undang pada saat ini. Berdasarkan undang-undang itulah nanti ada sanksi dan bisa diajukan ke pengadilan berdasarkan norma-norma hukum yang berwujud undang-undang. Ada undang-undang ITE, undang-undang agraria, dan sebagainya. Banyak undang-undang. Tetapi semuanya harus berasaskan keadilan. Itu yang diajarkan para utusan, para rasul. Wanjalna hadida. Nah, di sini ini disebut surat Al-Hadid karena memang di ayat 25 ini menyatakan kami juga telah menurunkan Al-Hadid. Di bumi ini asal usulnya dikatakan belum ada material atau belum ada unsur besi. Besi itu baru diturunkan kemudian. Jadi pada saat penciptaan bumi itu belum ada besi-besi gitu kan. Partikel-partikel atau logam besi itu. Besi itu diturunkan kemudian karena memang dibutuhkan bagi manusia. Maka disebutkan di sini pihi ba'sun syadid. Di dalam besi itu ada kekuatan yang sangat keras, sangat dahsyat. Nah, kita sampai saat ini memanfaatkan besi untuk beragam kepentingan. Untuk jadi senjata dan sebagainya, itu dari besi semuanya. Dan itu, wamana piulin nas, sejumlah manfaat lain juga bagi manusia. Saya kira dari unsur besi itu diturunkan menjadi logam-logam yang lain. Bisa jadi baja, kalau besi itu masih mungkin karat, tapi baja tahan karat misalnya, dan seterusnya. Itu makin menguat saja. Dan turunan-turunannya masih banyak dari ferro atau Ferry sebetulnya. Ferry itu ya unsur logam besi. Fe kalau lambang kimianya itu kan Ferry, ferron. Wanjana mahumul kitab. Sebentar. Kami menurunkan ba'sun syadid wa manifilin nas waliya'amallahu mayyansur. Nah, demikian juga nanti Allah untuk mengetahui siapa yang menggunakan besi itu bisa menolong agama Allah. Jadi bisa saja orang menggunakan besi untuk berperang dan sebagainya itu dalam rangka membela agama Allah. Tetapi ada juga yang menyalahi agama Allah. Kita kenal perang salib, perang sabil gitu. Itu ratusan tahun itu kan berlangsung kalau tidak salah sampai 7 kali dan setiap kali peperangan itu ratusan tahun itu pada abad ke-11, 12, 13 sampai 14 itu perang salib itu. Nah, di situ yang digunakan tentu saja menggunakan besi. Apakah pasukan Eropa Kristen ataupun pasukan Muslimin itu menggunakan besi dalam peperangan saat itu kan. Dan juga dalam peperangan-peperangan yang lain, apakah membela agama Allah atau tidak, itu pasti memanfaatkan besi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan begini, Mu'istu, aku telah diutus, kata Rasulullah, bisaipi dengan membawa pedang. Baina yadai saati, eh, dekat atau hampir kedatangan hari kiamat. Hatta yu'bada pada saat disembah Allah wahdahu la syarikah yang maha tunggal Allah yang tidak ada sekutu bagi Allah waju'ila rizki tahta dhilli rumhi dan dijadikan rezekiku itu berada di bawah bayang-bayang tombakku ini. Wajalat waju'ila dillatu wasigoru ala man khalafa amri dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Waman tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Jadi ini juga kaitan dengan persoalan besi. Nabi SAW pada saat itu beliau juga tidak hanya berdoa saja meminta supaya dakwah beliau berhasil, tapi juga melakukan perjuangan fisik, yaitu berperang. Kalau cukup dengan doa ya tidak perlu ada peperangan. Kenyataannya sampai 27 kali peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Nah pada saat perang itu
tentu bawa senjata. Senjata itulah bisaifi dengan pedang. Supaya apa? Supaya orang itu menyembah Allah. Perang yang dilakukan Nabi itu jelas dalam rangka menyiarkan ketauhidan, dalam rangka memperjuangkan Islam. Supaya apa? Supaya Allah dikenal sebagai yang disembah satu-satunya. Karena waktu Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mentauhidkan Allah tidak berhasil, maka dijadikan agama yang menyembah Nabi Isa itu sendiri. Tapi waktu Nabi Muhammad SAW itu, Nabi melakukan peperangan dan seterusnya dalam rangka memperjuangkan pentauhidan Allah. Dan Alhamdulillah berhasil sampai saat ini. Kemudian Nabi menyatakan, wajuila rizki tahta dilli rumhi. Dan dijadikan rezekiku itu berada di bawah bayang-bayang tombakku. Tombak itu dari besi juga, walaupun ada kayunya ataupun ada gagangnya, gitu, Pak. Nah, artinya ini menyatakan bahwa rezeki yang Nabi SAW peroleh itu di bawah tombakku. Karena melalui peperangan itu bisa memperoleh ghanimah, kan? Rampasan perang. Rampasan perang itu halal bagi kita. Kalau zaman dahulu tidak boleh kita mengambil rampasan perang sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi pada saat zaman Nabi itu rampasan perang bisa diambil. Bagaimana kita juga punya rampasan perang itu kan? Itu hotel hotel Indonesia itu dari rampasan perang Jepang. Demikian juga Monas itu kan rampasan perang itu dari Jepang zaman Bung Karno tapi diperjuangkannya. Jadilah Monas, jadilah Hotel Indonesia itu sejak zaman Soekarno dari pampasan perang halal-halal saja kan. Walaupun sekarang terjadi peperangan silahkan diambil. Nah, kemudian ada satu pernyataan di akhir, waman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai kaum tertentu, maka orang itu sama dengan kaum tersebut. Ini yang disebut dengan tasyabbuh. Tasyabbuh itu penyerupaan. Maka karena itu hendaknya jangan sembarangan mencontoh-contoh kaum-kaum tertentu. Kaum tersebut ingkar kepada Allah dicontoh. Nah, itu banyak dilakukan oleh anak muda biasanya. Contoh-contoh tren mode dan sebagainya, hati-hati dalam mencontoh karena kalau kita nyontoh kaum-kaum tertentu termasuk kaum tersebut. Seperti banyak dalam kegiatan sehari-hari ya, kaum muda dalam berpakaian ataupun dalam bermode dan sebagainya, hati-hati bisa jadi kita termasuk kaum tersebut. Termasuk ke dalam peringatan-peringatan Natal dan sebagainya, kita orang-orang muslimin kadang-kadang mau pakai baju merah-merah itu, Sinterklas itu. Nah, itu kan perilaku yang dilakukan oleh orang Nasrani. Kalau kita seperti itu termasuk seperti orang Nasrani, hati-hati. Maka MUI ribut. MUI mempermasalahkan tidak boleh lagi orang-orang Islam menggunakan atribut-atribut kekristenan pada saat menjelang Natal. Karena kita juga tidak pernah memaksa orang Kristen untuk memakai atribut keislaman, kan? Kopiah, kopiah itu atribut keislaman atau bukan? Kelihatannya bukan ya. Ini keindonesiaan, Mbak. Orang Indonesia saja yang pakai kopiah. Dan Malaysia dan juga orang Pakistan, India pakai kopiah. Tapi kopiahnya tidak seperti kopiah hitam kita ini. Karena orang-orang Kristen juga pakai kopiah. Walaupun mayoritas biasanya kaum santri yang pakai kopiah. Boleh saja itu sebagai ciri kita. Jadi kalau kita pakai kopiah, mengikuti ciri-ciri kesantrian di Indonesia. Boleh, boleh saja. Tapi kalau pakai itu yang tutup kepala yang di bagian atasnya itu ciri Yahudi kan? Ya seperti kopi haji. Di kopi haji itu kan penuh sampai ke sini, tapi Yahudi itu di atasnya saja. Nah itu sebaiknya jangan kita ikuti karena bisa saja menyerupai cara mereka. Kita sudah pakai kopi haji saja dan topi Indonesia. Saya kira itu mungkin penjelasan pada kali ini. Tafsir surat Al-Hadid ayat 20 sampai 25.